guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicx TV. Nah, tadi Anda pastinya sudah lihat intro barusan ya, yaitu mobil-mobil balap yang sangat keren sekali. Yes, itu adalah Lamborghini, salah satu brand sport car yang paling terkenal untuk saat ini ya. Kalau untuk sekarang ini ya, kalau berbicara tentang sport car untuk orang awam itu ya udah pastilah ada di otaknya itu cuman Lamborghini dan Ferrari. Di video kali ini saya akan membahas brand tersebut. So, tanpa berbasa-basi lagi, let's go, kita akan langsung membahasnya. Ferruccio Lamborghini lahir pada tahun 1916 di Italia. Orang tuanya adalah seorang petani anggur yang akan dijadikan menjadi wine ya. Dari sejak kecil pun Ferruccio telah diajari cara atau proses dari menanam anggur hingga menjadi wine. Namun sayangnya Ferruccio sama sekali tidak mempunyai passion di bidang itu. Malahan dia lebih tertarik kepada mesin-mesin dari pertaniannya tersebut, seperti mesin-mesin garapan ya, atau traktornya dan lain-lainnya, yang penting berbau dengan mekanik ya. Nah, mengikuti passionnya tersebut, Ferruccio pun akhirnya mengambil studi di bidang khusus teknik mesin ya. Dan setelah tamat dari studinya tersebut, dia pun pernah melamar kerja di pabrik yang memproduksi kendaraan tempur untuk prajurit nasional. Namun dia ditolak dan akhirnya memilih untuk pulang ke kampung halamannya untuk membuka bengkel kecil-kecilan. Dan tak lama setelah itu, Perang Dunia Kedua pun terjadi. Ferruccio pun terpanggil untuk melayani negaranya dan dipindahkan ke pangkalan militer Italia di Pulau Rhodes pada tahun 1940. Untungnya dia adalah seorang mekanik ya, jadinya dia hanya ditugaskan untuk berada di garasi untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan atau mesin-mesin yang rusak. Dengan skillnya tersebut, tak butuh waktu lama bagi Ferruccio diangkat menjadi kepala teknisi di sana. Namun naasnya gak lama berselang setelah perang tersebut, Italia pun menyerah. Semua orang yang ada di pangkalan militer tersebut akhirnya ditahan, terkecuali Ferruccio. Itu pun karena dia dianggap bisa berguna ya. Ferruccio pun ditugaskan untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan yang memiliki masalah. Setelah Perang Dunia usai di tahun 1946, Ferruccio pun diizinkan untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, di sana Ferruccio pun menikah dengan seorang gadis dan diberkahi seorang anak setahun kemudian yang diberi nama Tonino Lamborghini. Namun naasnya sang istri meninggal pada saat melahirkan anak tersebut. Untuk melupakan kesedihannya itu, Ferruccio pun menghabiskan waktunya di bengkel untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan pasca perang yang begitu banyak dibuang atau berseliweran di jalanan ya. Jadi dia ambil part-part mekaniknya ataupun dia langsung memperbaiki kendaraan tersebut seutuhnya. Jadi kerjaannya cuman ada di bengkel untuk melepaskan kesedihannya ya. Sampai akhirnya pintu hoki pun datang kepadanya. Ayah Ferruccio meminta untuk dibuatkan traktor ya, karena dia mau memulai lagi pertaniannya. Selama perang itu pertaniannya hancur semua. Jadi mesti mulai dari nol lagi menggarap lahan-lahannya ya. Jadi ayahnya Ferruccio meminta dia untuk membuatkannya sebuah traktor. Singkat ceritanya, Ferruccio pun berhasil membuat sebuah traktor untuk ayahnya ya. Itu hasil dari puing-puing kendaraan pasca perang. Nah, banyak tetangga dari ayahnya itu pun melihat, wah, canggih sekali traktor tersebut ya. Jadi mereka sampai terkagum dan terheran-heran. Maka dari itu mereka rame-rame mau mengorder traktor juga dari Ferruccio. Ferruccio pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut dan segera membuat lebih banyak lagi untuk dijual. Dan tidak lupa juga dia langsung memberi nama traktornya, yaitu Lamborghini Trattori. Trattori itu bahasa Italia, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah traktor. Jadi Lamborghini Tractors. Nah, namun ada satu hal yang menjadi kendala bagi Ferruccio pada saat itu. Karena begitu banyaknya orderan, jadi dia tidak ada modal besar ya, modal tersebut untuk memproduksi begitu banyak traktor yang diorder mereka. Beruntungnya ayahnya membantu dia, yaitu ayahnya meminjam uang dari pemerintah dengan jaminan tanah yang dimiliki ayahnya.
Dan tidak perlu waktu lama untuk Ferruccio membayar segala hutang tersebut. Pabrik traktornya pun menjadi yang terbesar di Italia saat itu karena tidak adanya persaingan ya. Jadi tidak ada saingan lain, jadi cuman ada Lamborghini Trattori saat itu. Ferruccio di saat itu pun langsung kayak mendadak menjadi crazy rich di daerahnya tersebut dan mulai menikmati hidup mewah dengan mengoleksi mobil-mobil super seperti Jaguar, Mercedes, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari. Pokoknya semua mobil mewah di saat itu semua dimilikinya. Namun dari semua mobil yang dia beli, tidak ada satupun yang memuaskan dia. Menurutnya selalu ada kelemahan di semua mobil yang dia beli tersebut ya. Entah itu mobilnya kencang namun tidak stabil, mobilnya stabil namun tidak kencang. Dah, kira-kira begitulah, pasti ada minusnya gitu. Terutama pada unit Ferrari GT250 yang menurutnya terlalu berisik dan interiornya buruk sekali. Kebetulan di suatu ketika Ferruccio berkesempatan ngobrol dengan Enzo Ferrari di suatu event. Oh ya, bagi yang belum tahu siapa itu Enzo Ferrari, dia adalah pendiri dari Ferrari. Yang mukanya mirip Ozil itu loh, yang sempat viral dikatakan Ozil itu time traveler atau vampir gitulah semacamnya. Oke, jadi Ferruccio bertemu dengan si Enzo Ferrari dan memberikan masukan teknis ke Enzo soal mesin mobilnya itu. Namun bukannya berterima kasih, Enzo Ferrari malah meledek si Ferruccio dengan berkata, "Mobil gua mah gak ada masalah bro, yang bermasalah itu lu mungkin. Emang pembuat traktor seperti lu itu ngerti mobil balap? Mobil gua mah udah paling best lah di dunia." Mendengar hal itu, ya tentunya Ferruccio pun menjadi panas ya dan langsung membalasnya, "Oke, gua seorang pembuat traktor, tapi lu lihat saja ya, nanti saya akan tunjukin gimana seharusnya mobil balap itu dibuat." Ya udah pasti panas lah ya guys ya. Orang kasih masukan baik-baik kok malah diledekin kayak gitu ya. Nah, sejak saat itu Ferruccio pun terobsesi banget dengan niatnya membuat mobil balap. Dia bahkan membeli sebidang tanah yang sangat luas sekali untuk dijadikan pabrik mobil sport. Bukan hanya itu, dia bahkan merekrut beberapa teknisi dari Ferrari. Banyak yang berkomentar bahwasanya Ferruccio telah gila dengan tindakannya tersebut. Itu hanya akan membuang duitnya secara sia-sia. Pokoknya banyak sekali teman-teman dari Ferruccio ini yang menganggap hal tersebut adalah konyol ataupun gegabah ya. Namun hanya dalam waktu 9 bulan Ferruccio pun membuktikan ke semua orang bahwa dia benar-benar mewujudkan suatu mobil balap. Mobil pertamanya itu pun dinamai dengan Lamborghini 350 GT dengan logo banteng yang paling ikonik di depan mobilnya ya. Dan rumornya lambang banteng tersebut diambil dari zodiaknya Ferruccio, yaitu dia lahir di April dan dia adalah seorang Taurus, makanya dikasih lambang banteng. Namun ada yang berkata juga itu karena banteng melambangkan kegagahan dan powerful sekali ya. Makanya dikasih lambang banteng. Lamborghini 350 GT itu untuk pertama kalinya diperkenalkan ke publik pada Turin Motor Show. Dan mobil tersebut pun banyak sekali mendapat pujian dari kritikus dan juga menjadi pusat perhatian di event tersebut. Ferruccio pun sangat puas sekali dengan hasil kerjanya dan sekaligus bisa membuktikan ke Enzo Ferrari bahwasanya dia bukan hanya sekedar pembuat traktor. Lamborghini pun berkembang dengan pesat dan semakin terkenal. Ferruccio pun terus berinovasi dan membuat terobosan baru seperti menempatkan mesin mobil di bagian belakang mobil ya, yaitu dengan keluarnya Lamborghini Miura P400. Sport car pertama di dunia ini yang mengadopsi peletakan mesin mobil di belakang ya. Inovasinya tersebut terbukti sangat berhasil karena sport car zaman now itu semuanya ataupun sebagian besar ya, rata-rata semua mesinnya ada di belakang mobil. Namun yang namanya manusia tidak akan luput dari masalah. Nasib sial pun mulai dialami Ferruccio di tahun 1970. Ribuan traktor yang dipesan negara Bolivia semuanya dibatalkan akibat adanya kudeta di negara tersebut. Bukan hanya di Bolivia, kejadian tersebut pun juga terjadi di negara Afrika Selatan. Orderan ribuan traktornya terpaksa dibatalkan.
Setelah bertahan selama 2 tahun dengan kerugian tersebut, Ferruccio pun dengan sangat terpaksa menjual seluruh divisi traktornya ke rivalnya saat itu di tahun 1972. Sebagai informasi, Lamborghini di saat itu ada 2 divisi ya, yaitu divisi traktornya dan juga divisi sport car-nya. Jadi yang traktor itu namanya Lamborghini Trattori, yang sport car ini namanya Lamborghini Automobili. Nah, jadi Lamborghini Trattori ini telah menjadi milik orang lain sepenuhnya. Tak lama setelah itu, Ferruccio pun terpaksa merelakan kembali saham sport car-nya, yaitu Lamborghini Automobili sebesar 51% ke konglomerat asal Swiss yang juga adalah temannya sendiri, yaitu Georges Henry Rossetti. Nah, dia jual saham 51%-nya itu di harga 600.000 US dollar, yaitu sekitar 10 miliar lah ya di zamannya itu di tahun 1970-an. Itu sudah sangat besar sekali ya. Nah, kesialan Ferruccio pun tidak hanya sampai di situ. Di tahun 1973, dunia terkena dampak krisis minyak yang mengakibatkan harga minyak itu melambung sangat tinggi sekali. Nah, imbasnya bisnis kendaraan sport car pun sudah pasti sangat lesu dan tidak bakal dilirik karena orang lebih memilih city car yang jauh lebih hemat minyak daripada sport car yang sangat boros sekali ya. Merasa tak ada jalan keluar lagi, Ferruccio pun akhirnya menjual sisa sahamnya, yaitu sisa 49% saham Lamborghini Automobili ke temannya Rossetti. Nah, si Rossetti dan temannya ini yang menjadi pemilik baru ini pun mencoba membangkitkan Lamborghini dari keterpurukan. Namun setelah mencobanya beberapa tahun, usaha mereka pun gagal hingga dinyatakan bangkrut sehingga Lamborghini Automobili itu diambil alih oleh pemerintah Italia. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya di 1981, pemerintah Italia pun menjualnya ke konglomerat asal Prancis seharga 3 juta US dollar. Nah, konglomerat asal Prancis tersebut melakukan reformasi secara besar-besaran, yaitu dimulai dari merenovasi pabriknya hingga merekrut teknisi-teknisi hebat dengan harapan mengembalikan Lamborghini ke masa jayanya. Namun hal tersebut tidaklah mudah seperti yang dipikirkan. Mereka pun kehabisan dana dan memutuskan untuk menjualnya ke perusahaan Chrysler. Nah, Chrysler yang mengambil alih perusahaan Lamborghini ini pun gagal menjalankannya sehingga memutuskan untuk menjualnya kembali. Nah, di sini tahukah Anda siapa yang membeli perusahaan Lamborghini dari Chrysler? Ternyata orang Indonesia yang membelinya ya guys ya. Nah, di tahun 1994 Lamborghini pun resmi dibeli oleh Megatech yang ternyata pemiliknya adalah orang Indonesia, yaitu Setiawan Jodi dan Hutomo Mandala Putra. Kontrak pembelian tersebut pun katanya mencapai 40 juta US dollar atau kalau dirupiahkan adalah 600 miliar rupiah. Kalau di zaman itu sih luar biasa gede ya duit segitu. Suatu kebanggaan bagi Indonesia yang pernah menjadi pemilik dari Lamborghini. Nah, di tangan Indonesia, Lamborghini pun sudah mulai berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun hal tersebut buyar ketika Indonesia dilanda krisis moneter di tahun 1998. Lamborghini pun terpaksa dijual kembali. Dan kali ini yang membelinya adalah perusahaan besar yaitu Volkswagen Group yang juga menaungi brand besar seperti Audi. Akhirnya di tangan VW Group inilah Lamborghini bersinar kembali dengan merilis tipe Gallardo, Huracan, dan juga masuk ke segmen SUV. Lamborghini pun terus berjaya hingga sekarang menjadi salah satu brand paling prestis di dunia ini. Sayang sekali ya guys ya, Indonesia malah terkena krisis moneter di tahun 1998. Kalau tidak terkena dampak tersebut, mungkin saja sampai saat ini Lamborghini adalah milik Indonesia. So, video kali ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa share video ini dan support terus channel ini untuk memberikan konten-konten yang positif. Dan support terus channel ini dengan subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @acicoek supaya tidak ketinggalan update-update dari video saya. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.
Saya Andres, mohon pamit dulu. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.